selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Rahmat, di acara yang selalu kita tunggu, BPHN Talks. Sahabat BPHN, pada kesempatan kali ini Nurul tidak akan sendiri karena kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai perencanaan legislasi. Kalau misalnya kita udah berbicara tentang Badan Pembinaan hukum yang seperti apa, bagaimana sebenarnya proses pembentukan hukum itu sendiri. Untuk itu kita telah menghadirkan teman ngobrol yang akan menemani kita semua sahabat BPHN. Beliau adalah Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, yaitu Bapak Djoko Puji Raharjo. Suatu kesempatan yang sangat spesial hari ini ya. Selamat datang Pak Djoko. Selamat bergabung di BPHN Talks. Bapak, bagaimana kabarnya Pak Djoko? Alhamdulillah sehat Nurul. Terima kasih sudah mengajak saya untuk ngobrol santai bertemu dengan sahabat BPHN di acara BPHN Talks. Baik, alhamdulillah hari ini Pak Djoko sehat. Berarti kita bisa memberikan banyak sekali informasi dan ilmu kepada sahabat BPHN semua yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira akan mendapatkan cerita seru apa saja nih kita pada episode kali ini? Stay tune terus di BPHN Talks. Selamat datang kembali di BPHN Talks, masih bersama dengan saya Nurul dan sudah bersama dengan tamu spesial kita pada episode kali ini yaitu Bapak Djoko Puji Raharjo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Nurul. Selamat siang juga sahabat BPHN yang spesial. Yang spesial sebetulnya sahabat BPHN. Kalau saya tidak usah terlalu spesial. Nanti seperti martabak atau seperti ketoprak katanya ya. Jadi setelah hampir 2 tahun kita jarang berkomunikasi, bertemu, ini saat yang baik kita bisa ngobrol kembali dengan suasana yang lebih santai karena pandemi juga sudah mulai menurun dan semoga juga cepat berakhir. Betul. Demikian Nurul. Biasanya kan kita agak selalu seminar gitu Pak ya, public hearing, tapi kali ini saya bisa semeja dengan Bapak ngeteh ngopi luar biasa. Iya. Pak Djoko, karena sudah ada Pak Djoko di sini, jadi kita pengen tahu nih Pak. Mungkin sahabat BPHN belum banyak yang mengetahui bahwa ternyata Badan Pembinaan Hukum Nasional itu memiliki yang namanya satu Pusat Perencanaan Hukum Nasional. Betul. Mungkin boleh Bapak langsung jelaskan terkait dengan tugas dan fungsi dari Pusat Perencanaan Hukum Nasional itu apa saja sih Pak? Ya, terima kasih Nurul. Jadi mungkin sahabat BPHN perlu juga memahami salah satu tusi dari BPHN, yaitu Pusat Perencanaan Hukum Nasional. Pusat Perencanaan Hukum Nasional ini biasa kita singkat dengan Pusren. Jadi ini merupakan salah satu unit eselon 2 yang menjalankan sebagian tugas dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan tugas dan fungsi. Di samping itu juga untuk menjalankan salah satu tahapan atau amanat dari Undang-Undang 12 2011 terkait dengan perencanaan. Jadi kalau kita berbicara tentang Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada beberapa tahapan. Antara lain adalah dimulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, dan seterusnya. Tahapan perencanaan itu ada di Pusat Perencanaan Hukum Nasional di BPHN ini. Itulah yang menjadi tugas dari Pusren. Wah, berarti boleh dikatakan seperti dapurnya Pak ya BPHN ini. Untuk produk hukum ternyata direncanakan itu adanya di BPHN. Betul. Baik, Bapak, kalau misalnya untuk kita sering kali mendengar perencanaan legislasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perencanaan legislasi? Apakah perencanaan legislasi itu sama dengan program legislasi nasional? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perencanaan, saya ingat ada founding father Amerika. Mungkin sahabat BPHN pernah mendengar Benjamin Franklin. Jadi Benjamin Franklin itu kan menyatakan bahwa if you fail to plan, you are planning to fail.
Jadi jika kita gagal untuk merencanakan, maka sama dengan kita merencanakan kegagalan. Nah, jadi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ini kan dimulai dari perencanaan. Jadi tentunya perencanaan yang baik itu ada yang bisa dieksekusi. Kalau menurut orang bijak kan perencanaan yang baik harus bisa dieksekusi. Jadi tidak hanya sekedar perencanaan di atas meja saja. Jadi kita berharap tentunya dengan perencanaan yang baik maka akan bisa dibentuk suatu katakanlah regulasi yang baik. Dan dalam tahapan perencanaan ini memang kalau terkait dengan pembentukan undang-undang itu dikenal dengan nama Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Kemudian di tingkat bawahnya terkait dengan PP, Permen, PP, Perpres, itu kita kenal dengan program penyusunan PP maupun program penyusunan Perpres. Biasa kita singkat dengan Proksun PP ataupun Proksun Perpres. Demikian juga sampai ke bawah. Jadi Undang-Undang 12 2011 itu memang mengamatkan perencanaan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Di daerah juga ada yang dinamakan dengan Prolegda. Demikian itu Nurul terkait dengan apa yang dimaksud dengan perencanaan legislasi itu. Kemudian terkait dengan program legislasi nasional itu juga amanat dari Undang-Undang 12 2011 yang memiliki kewenangan untuk menentukan perencanaan ini ada tiga. Jadi ada tiga institusi sahabat BKN. Yang pertama adalah DPR, kemudian yang kedua adalah pemerintah, dan yang ketiga adalah DPD. Jadi proses pembentukan program legislasi nasional itu ditentukan atau ditetapkan antara pemerintah, DPR, dan DPD. DPR itu diwakili oleh yang dinamakan dengan Balek, Badan Legislasi. Kemudian dari pemerintah itu dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan dari DPD adalah perancang peraturan perundang-undangan DPD. Jadi pusat perancangan DPD maksud saya. Jadi tiga komponen ini setiap tahun bertemu kemudian membahas perencanaan legislasi yang berasal dari tiga institusi ini. Jadi Kementerian Hukum dan HAM sendiri ini sebagai koordinator tentunya membawakan atau menyuarakan atau mengusulkan perencanaan legislasi yang berasal dari pemerintah, dari sisi pemerintah. Kalau dari DPR, diwakili oleh Balek, mereka bisa mengusulkan baik itu anggota ataupun fraksi ataupun dari komisi. Kemudian kalau dari DPD tentunya membawa aspirasi dari DPD. Demikian. Luar biasa ya, kalau misalnya dari apa yang Pak Joko mention sendiri, sebenarnya ternyata Kementerian Hukum dan HAM ini memiliki sangat strategis, di mana perannya sangat penting karena memang mengkoordinatori suara pemerintah itu diaspirasikan justru dari Kementerian Hukum dan HAM ini. Baik, dan kalau misalnya pertanyaan selanjutnya Pak, siapa sebenarnya yang berwenang menetapkan prolegnas? Apakah Menteri Hukum dan HAM atau DPR? Karena tadi ada tiga aktor penting dalam program legislasi nasional. Silakan Bapak. Jadi dalam proses pembentukan prolegnas ini, jadi prosesnya usulnya melalui dari tiga sisi, dari pemerintah, DPR maupun DPD. Kemudian ketiga institusi ini bertemu. Kemudian masing-masing membawa usulan-usulan dari yang katakanlah yang memiliki kewenangan.
Jadi kalau pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM sendiri, Pak Menkumham itu membawa usulan dari seluruh KL dan kemudian kita bahasnya biasanya di Balek. Kemudian nanti dicapai kesepakatan mana sih yang menjadi yang disetujui untuk ditetapkan, dimasukkan di dalam prolegnas. Jadi kalau prolegnas itu kita kenal ada yang dinamakan dengan prolegnas 5 tahunan, itu kita kenal dengan long list. Kemudian setiap tahun ini juga ditetapkan dengan disebut dengan prolegnas prioritas. Nah, yang di long list ini atau prolegnas 5 tahunan ini ditetapkan pada saat masa bakti anggota DPR itu baru terbentuk. Setelah terbentuk beberapa saat, kemudian kelengkapan DPR juga sudah terbentuk, maka diadakanlah pertemuan antara Balek, pemerintah dan DPR. Nah, setelah diputuskan, maka nanti keputusan prolegnas itu dituangkan dalam keputusan pimpinan DPR. Jadi prolegnas itu ditetapkan dengan keputusan DPR, pimpinan DPR. Itulah yang akan dipublish dan itulah yang akan kita laksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Demikian dulu. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa ya sahabat BPHN, kita tadi sudah mendengarkan beberapa statement dari Pak Joko terkait dengan siapa yang menetapkan, dan tadi ada beberapa mention-mentionan seperti kesepakatan, kemudian ternyata ada program yang sifatnya itu long list. Jadi dari 5 tahun masa bakti itu yang akan dilaksanakan seperti guideline-nya, seperti itu 5 tahun kerja itu akan melakukan apa saja, dan juga ada program prioritas. Kita akan mengupasnya lebih tajam lagi dan lebih detail lagi di sesi kita yang kedua selanjutnya. Untuk itu tetap stay di BPHN Talks. Baik, sahabat BPHN, kembali lagi dengan kita yang masih ada di studio BPHN TV, dan kita akan tetap ngobrolin, dan ini kayaknya sepertinya akan lebih berat lagi Pak Joko, jadi saya persilakan untuk minum dulu Pak, karena hostnya juga sepertinya haus ini Pak ya. Terima kasih Nur, saya kira ini hiasan tadi, ternyata boleh diminum ya. Saya minum dulu ya sahabat BPHN. Siap. Langsung jauh nih Pak, dari Wonosobo sepertinya Pak, pucuk daun teh Wonosobo ini Pak, Temanggung. Saya kebetulan sesinya besar jadi agak boros. Pak Joko, tadi Bapak sudah mention beberapa hal, termasuk juga peran dari Bapak Menteri kita, kementerian kita yang cukup sangat vokal ternyata dalam menyuarakan atau dalam penyusunan program legislasi nasional itu Kemenkumham memiliki peran yang sangat penting. Tapi mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan Nurul selanjutnya Pak. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga suatu rancangan undang-undang masuk dalam prolegnas? Silakan. Ya, terima kasih Nurul. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 ini di situ diatur apakah pertimbangan atau menjadi dasar suatu RUU itu bisa masuk dalam prolegnas. Jadi ada beberapa hal yang tercantum di dalam Undang-Undang 12 tersebut, yaitu antara lain yaitu adalah karena perintah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian perintah dari ketetapan MPR. Di samping itu juga ada perintah dari undang-undang lain. Kemudian juga terkait juga dengan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional. Di samping itu juga ada rencana pembangunan jangka panjang. Di samping itu juga ada beberapa hal lagi yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu rencana pembangunan jangka menengah maupun juga rencana kerja pemerintah dan rencana strategis dari DPR maupun aspirasi dan kebutuhan dari hukum masyarakat. Jadi proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan itu harus secara sistematis, terencana, terpadu. Termasuk juga tentunya dalam proses penyusunan prolegnas ini. Makanya ada
hal-hal tersebut yang tadi saya sampaikan, ada perintah dari Undang-Undang Dasar, kemudian dari TAP MPR maupun perintah undang-undang lain maupun RPJPN, RPJPP, RPJP dan seterusnya. Di samping itu untuk yang long list, jadi untuk yang 5 tahunan. Kalau kemudian ini mau dimasukkan ke prolegnas prioritas, jadi setiap tahun setelah kita menetapkan prolegnas jangka menengah atau 5 tahunan tersebut, atau kita sebut long list, maka setiap tahun juga harus diputuskan atau ditetapkan prolegnas prioritas tahunan. Untuk bisa masuk di dalam prolegnas prioritas tahunan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu misalnya telah tersedia adanya naskah akademik, kemudian juga sudah ada draft RUU, kemudian juga sudah melalui proses PAK atau panitia antar kementerian, kemudian juga sudah melalui proses penyelarasan naskah akademik dengan draft RUU-nya, kemudian juga proses harmonisasi. Kalau proses penyusunan naskah akademik ini ada di KL, jadi kementerian atau lembaga yang sebagai pemrakarsa, mereka lah yang menyiapkan naskah akademik. Kemudian termasuk draft RUU-nya. Kemudian proses PAK ini diselenggarakan oleh kementerian terkait juga. Jadi mereka setelah ada draft NA maupun draft RUU, mereka akan membentuk panitia antar kementerian. Kemudian nanti akan diadakan kegiatan yang dinamakan panitia antar kementerian. Kemudian kalau proses selanjutnya adalah proses penyelarasan naskah akademik dengan draft RUU. Ini kewenangan ini ada di BPHN, di Kementerian Hukum dan HAM, dan dilaksanakan oleh BPHN dalam hal ini adalah Pusren. Jadi setiap RUU yang mau diajukan ke prolegnas prioritas itu harus sudah melalui proses penyelarasan naskah akademik. Dan juga proses yang lainnya adalah proses harmonisasi. Ini juga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Dirjen PP. Inilah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap kementerian dan lembaga yang ingin mengajukan suatu RUU untuk dimasukkan dalam prolegnas prioritas. Jadi kalau proses-proses tersebut atau persyaratan kelengkapan tersebut belum bisa dipenuhi, maka belum bisa diajukan ke prolegnas prioritas. Demikian, Nurul. Baik, berarti sahabat BPHN sudah ditegaskan ya oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN bahwa syarat-syarat tadi itu harus dipenuhi oleh seluruh kementerian lembaga yang ingin mengajukan jika ingin mengajukan sebuah RUU untuk menjadi program prioritas. Seperti itu, dan beberapa tugas dari BPHN juga atau kewenangan atau tugas dan fungsi dari BPHN juga ada di pusat perencanaan untuk menjadi syarat majunya sebuah RUU untuk menjadi program prioritas, seperti itu. Baik Bapak, ini Nurul ingin bertanya atau menggali lebih lanjut lagi terkait dengan alur proses yang dimiliki oleh BPHN sendiri sebagai pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM sebagai koordinator penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah. Itu bagaimana Bapak? Ya. Jadi mungkin sahabat BPHN juga perlu memahami atau perlu paling tidak informasi terkait dengan alur proses yang harus dilakukan khususnya oleh BPHN sebagai pelaksana tugas dari Menteri Hukum dan HAM sebagai koordinator penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah. Jadi BPN sendiri atau dalam hal ini Pusren ini bisa melakukan beberapa kegiatan, yaitu melalui inventarisasi yang mandiri ataupun juga bisa dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan dinamakan dengan dengar pendapat atau hearing kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan masukan. Di samping itu tentunya setelah mendapat masukan atau bahan terkait dengan RUU yang akan dimasukkan di dalam prolegnas ataupun dimasukkan dalam prolegnas prioritas,
Ini perlu kemudian diadakan pengkajian atau analisa, baik itu dari kelengkapannya, kemudian kesiapan berkas, termasuk juga dari urgensitas dari RUU tersebut. Ini juga melalui rapat antar kementerian, di samping itu juga melalui rapat pembahasan tahunan. Jadi setelah proses inventarisasi itu kita lakukan, biasanya Pusren atau BPHN mengundang seluruh KL, Pemrakarsa, ini untuk melakukan rapat yang dinamakan dengan rapat pembahasan tahunan. Di situ dimulailah disusun daftar dari RUU Prolegnas, baik itu jangka menengah maupun prioritas tahunan. Setelah diputuskan, ini akan diajukan, bahan ini yang akan diajukan ke DPR untuk dibahas bersama DPR dan DPD. Di dalam proses tersebut, ini Menteri Hukum dan HAM ini juga berkoordinasi dengan beberapa menteri, yaitu biasanya kita kenal sebagai pengarah. Jadi dalam proses penyusunan prolegnas ini ada yang dinamakan tim pengarah, yaitu Menteri Hukum HAM dan sendiri, kemudian ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, dan juga ada Menteri Sekretariat Negara, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Inilah pengarah. Kami menganggap bahwa perlu ada tim pengarah, dan ini tentunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas ini, Kepala Bappenas ini, dia setiap prolegnas ini harus tentunya dalam koridor perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Menteri Sekretariat Negara terkait dengan prosesnya. Nanti setiap proses RUU itu kan harus melalui surat Presiden. Kemudian Menteri Keuangan tentunya terkait dengan penganggarannya. Dan Kementerian Dalam Negeri karena peraturan perundang-undangan itu harus tingkat pusat sampai daerah, dan yang punya otoritas terkait dengan daerah adalah Menteri Dalam Negeri. Jadi sebetulnya mekanisme itulah yang harus di proses tersebut yang harus kita lalui bersama. Demikian Nurul. Baik, sangat menarik. Bapak, mungkin Nurul ingin mundur sedikit saja, masih pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan prolegnas prioritas. Tadi sudah disebutkan bahwa ternyata kewenangan penyusunan NA itu dimiliki oleh KL. Masing-masing KL itu menyusun sendiri. Nah, kita tahu bahwa di Pusat Perencanaan Hukum Nasional ada yang bidang atau koordinator penyusunan, kemudian penyelarasan. Nah, untuk penyusunan NA sendiri berarti selama menyusun NA, KL harus melibatkan BPHN. Seperti validitas sebuah NA itu baru bisa dikatakan sebuah NA yang baik, komplit itu jika mendapatkan validitas dari Pusren, BPHN. Seperti itu Bapak? Jadi begini Nurul. Memang di Pusren ada yang dinamakan dengan bidang atau sekarang koordinator penyusunan NA. Jadi di Pusren ada 3 bidang atau 3 koordinator, yaitu koordinator penyusunan NA, kemudian koordinator perencanaan legislasi, dan juga koordinator penyelarasan naskah akademik. Sebetulnya proses pembentukan suatu regulasi ini kan proses yang harus tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu kementerian saja. Jadi memang harus katakanlah kolaborasi atau sinergi, karena setiap permasalahan itu kalau kita ingin membuat suatu regulasi, karena ada suatu misalnya ada masalah, permasalahan hukum atau kebutuhan hukum, dan ini multidimensi. Jadi memang harus tentunya melibatkan seluruh KL, walaupun kewenangan untuk membuat NA itu ada di masing-masing KL. Tapi biasanya karena nanti proses setelah penyusunan NA itu ada proses panitia antar kementerian, termasuk juga proses penyelesaian naskah akademik, kemudian juga ada proses harmonisasi, di mana dalam semua proses tersebut BPHN atau Kementerian Hukum dan HAM pasti terlibat. Nah, tentunya kalau
dalam proses ini dari awal sudah melibatkan katakanlah BPN atau Pusren, ini tentunya kita bisa ikut membantu agar suatu proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan ini, khususnya misalnya undang-undang, ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi keterlibatan Pusren di sini agar dalam upaya untuk memperlancar proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Jadi kalau dari awal kita sudah memahami di situ, tentunya kita bisa ikut membantu KL untuk ikut kemudian meyakinkan seluruh KL yang lain. Jadi di sini kan biasanya memang ada pemikiran di masyarakat tentunya bahwa KL itu kan pasti punya kepentingan dan dia lebih menyuarakan terkait dengan tusinya. Tapi sebetulnya undang-undang ini adalah suatu produk yang harus tidak hanya menjawab tentunya kepentingan dari suatu kepentingan, tapi tentunya juga kebutuhan hukum masyarakat. Dan permasalahan hukum itu sendiri kan kompleks, multidimensi, dan sehingga dengan semakin banyak masukan-masukan atau pandangan-pandangan dari seluruh KL, khususnya KL yang terkait, ini tentunya akan lebih mempercepat proses pembentukannya, kemudian juga tentunya akan bisa menjawab perintah dari undang-undang sendiri, yaitu adanya sosialisasi. Atau kita tentu masih ingat putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ kan dikatakan bahwa kurang sosialisasi, walaupun dari sisi akademik sebetulnya bisa diperdebatkan ya, sisi yang dimaksud dengan sosialisasi atau penyebar luasan informasi itu seberapa jauh sih. Jadi ini tentunya juga untuk menjawab atau katakanlah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang 12 2011 itu sendiri, dan tentunya juga Perpres 87 2014 terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 12 2011. Demikian, Nurul. Baik, sahabat BPHN, berarti dari jawaban yang kita dengar bersama ini ternyata bahwa ego sektoral pemerintah itu sudah tidak ada lagi. Buktinya dari tahapan perencanaan perundang-undangan saja sudah melibatkan mulai dari penyusunan naskah akademik, kemudian penyelarasan, sudah melibatkan beberapa kementerian lembaga. Bukan lagi sebuah produk undang-undang meskipun inisiatornya adalah suatu lembaga, bukan hanya disusun oleh lembaga tersebut, tapi melibatkan banyak sekali sektor, sehingga ketika dikatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan suatu kementerian atau lembaga penyusun, itu bisa dikatakan tidak benar ya Pak, karena sudah melibatkan banyak pihak. Iya. Baik, luar biasa, ini semakin seru obrolan kita karena kita sudah banyak membahas dan mengulik mulai dari peran dari masing-masing aktor, kemudian juga kita sudah membahas bagaimana proses alur mekanisme. Untuk itu kita akan lanjut lagi untuk ngobrol yang lebih detail lagi. Tetap bersama dengan saya dan Pak Joko di BPHN Talks.